Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi verbal dan nonverbal yang ada dalam komunikasi antar pribadi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan secara tulisan maupun lisan. Unsur penting dalam komunikasi verbal berupa kata dan bahasa. Contoh komunikasi verbal yaitu pertama, berbicara. Berbicara merupakan komunikasi verbal vokal, seperti ketika kita menyampaikan pendapat kepada teman sebaya atau orang lain dalam bentuk kata dan bahasa yang santun dan sopan. Kedua, menulis. Menulis merupakan contoh komunikasi verbal non-vokal, seperti ketika kita melakukan surat menyurat kepada orang lain. Yang kedua yaitu komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal merupakan komunikasi yang pesannya disampaikan dalam bentuk tanpa kata-kata. Bentuk komunikasi non-verbal dapat meliputi yang pertama ada bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, intonasi suara, pakaian seragam, warna, dan lain sebagainya. Contoh dalam komunikasi nonverbal yang pertama yaitu sentuhan. Contoh sentuhan dapat berupa menggenggam tangan, bersalaman, menyentuh punggung atau pundak, mengelus-ngelus, memukul, dan lain sebagainya. Selanjutnya, gerakan tubuh. Gerakan tubuh dapat meliputi seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh ini biasa digunakan untuk menggantikan kata atau frase. Misalnya, mengangguk untuk mengatakan ya, menggelengkan kepala untuk mengatakan tidak, mengkerutkan wajah untuk menunjukkan perasaan sedang tidak baik-baik saja atau sedang dalam masalah. Melirik dengan tajam untuk menunjukkan seseorang atau suatu kejadian. Kemudian ada vokalik. Vokalik merupakan unsur nonverbal dalam suatu ucapan. Vokalik meliputi nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada kronemik. Kronemik merupakan penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Nah, penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal ini dapat meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas atau banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketepatan waktu. Baik teman-teman, sekian dulu penjelasan saya mengenai komunikasi verbal dan non-verbal dalam komunikasi antar pribadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.